Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajatnya Allah kabulkan dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapi masalah tersebut dengan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengikuti fatwa-fatwa ulama-ulama kita terdahulu saja. Mari kita tonton video ini, yang mana video ini sangat-sangat kelihatan kelicikan daripada para mukimat. Yuk tonton videonya, semoga bermanfaat. Kelompok Mukimat and the Cok Gang, saudara. Aduh, mereka itu benar-benar keterlaluan loh ya, sampai membawa-bawa MUI. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah mereka itu membuat sebuah surat edaran palsu mengatasnamakan MUI. Ya, bahwasanya surat itu seakan-akan MUI memang membatalkan nasab habaib, khususnya Pak Alawi ini, yang mana nasab habaib ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Nanti ada apa itu gambaran suratnya. Ya, surat abal-abal dari mereka. Nah, dari sini ketua MUI itu menjawab ya, ini ada sebuah berita secara langsung, ini internet loh ini ya kan, di tirto.id. Hoax fatwa MUI tentang nasab Alawi. Ketua MUI di bidang fatwa yang bernama Profesor Gyaji Asraruni Amsoleh menyatakan lembaganya tidak pernah menerbitkan fatwa tersebut. Tidak pernah, saudara ya. Ini langsung dari MUI, tidak pernah ya. Nah, itu ada gambarnya, ada gambar suatu surat itu ya. Nanti akan apa itu Anda lihat sendirilah ya. Betapa banyak ulama Nusantara yang ilmunya diakui oleh ulama seluruh dunia, mereka semua tidak akan pernah berbohong pada hal nasab, apalagi hal nasab loh. Bahkan mereka meneruskan sanad mereka berguru kepada Balawi. Contoh guru mereka yang terkenal Al-Habib As-Sayyid Husain Al-Habsyi. Terus mana daftar ulama-ulama yang menolak nasab Balawi? Akan saya tampilkan. Nih, daftar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak nasab Balawi. Wah, kok kosong, Gus? Ya antum isi sendirilah. Karena sejauh ini tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Balawi. Atau kalau Sayyid Ading tidak mampu, bisa minta tolong kepada para netizen untuk mengisi satu saja daftar ulama Ahlus Sunnah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Bantuin di komen ya. Gus Wafi, nasab Ba'alawi udah terbukti batal, Gus. Ulama udah sepakat. Jadi Ba'alawi bukan Said atau Habib lagi. Ulama sepakat? Iya, Gus. Ulama udah sepakat katanya. Ulama mana, Ding? Kurang paham juga, tapi begitu beritanya, Gus. Oke, nih guys, dilihat ya. Ini adalah ulama internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menetapkan nasab Sada Ba'alawi sambung kepada Rasulullah SAW. Pertama, ada Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kedua, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketiga, ada Syekh Al-Hafidh As-Sakhawi. Kemudian ada As-Samarqandi, ada Syekh Yusuf An-Nabhani, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama tingkat internasional, bukan ulama lokal. Atau ketika mereka mengatakan ikuti ulama pribumi, oke, kita sebutkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekhona Khalil Al-Bangkalani, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan betapa banyak ulama Nusantara yang ilmunya diakui oleh ulama seluruh dunia, mereka semua tidak akan pernah berbohong pada hal nasab, apalagi hal nasab loh. Bahkan mereka meneruskan sanad mereka berguru kepada para sahabat Balawi. Contoh guru mereka yang terkenal Al-Habib As-Sayyid Husain Al-Habsyi. Terus mana daftar ulama-ulama yang menolak nasab Balawi? Akan saya tampilkan. Nih, daftar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak nasab Balawi. Wah, kok kosong, Gus? Ya antum isi sendirilah. Karena
sejauh ini tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasabah alawi. Atau kalau Sayyid Ading tidak mampu, bisa minta tolong kepada para netizen untuk mengisi satu saja daftar ulama ahli sunnah yang membatalkan nasabah alawi. Bantuin di komen ya, please. Kelompok Mukimat and the Cok Gang, saudara. Aduh, mereka itu benar-benar keterlaluan loh ya, sampai membawa-bawa MUI. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah mereka itu membuat sebuah surat edaran palsu mengatasnamakan MUI. Ya, bahwasanya surat itu seakan-akan MUI memang membatalkan nasab habaib, khususnya Pak Alawi ini, yang mana nasab habaib ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Nanti ada apa itu gambaran suratnya. Ya, surat abal-abal dari mereka. Nah, dari sini ketua MUI itu menjawab ya, ini ada sebuah berita secara langsung, ini internet loh ini ya kan, di tirto.id. Hoax fatwa MUI tentang nasab alawi. Ketua MUI di bidang fatwa yang bernama Profesor Gyaji Asraruni Amsoleh menyatakan lembaganya tidak pernah menerbitkan fatwa tersebut. Tidak pernah, saudara ya. Ini langsung dari MUI, tidak pernah ya. Nah, itu ada gambarnya, ada gambar suatu surat itu ya. Nanti akan apa itu Anda lihat sendirilah ya. Di bawah itu ada. Lalu siapa itu yang menyebarkan ya? Yang menyebarkan itu ada. Ya, yang menyebarkan itu ada. Surat tersebut menyatakan bahwa setelah melakukan kajian sejarah ilmiah bla 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 bla. Nah ini ya, ini surat-surat yang mereka buat itu mengatasnamakan MUI, saudara ya. Mengatasnamakan MUI. Nomor 12 tahun 2024 tentang nasab Ba'alawi Habaib. Itu kalau Anda menelusuri sendiri, ketik di Google ya, resmi websitenya MUI, Fatwa MUI nomor 12 tahun 2024, itu nggak ada isinya ya, nggak ada isi tentang ini, enggak. Yang ada itu kalau tidak salah tentang fatwa penyembelihan hewan kurban, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, ini surat buatan mereka yang abal-abal seperti itu, saudara ya. Seakan-akan MUI itu ikut membatalkan. Naudzubillah min dzalik. Semoga mereka itu bertaubat, saudaraku sekalian ya. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Mereka sampai seperti itu loh ya. Yang paling benci mereka kepada Habib itu sampai seperti itu, mengatasnamakan MUI ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan ditiru, itu orang-orang bodoh, sumpah, orang-orang yang sudah keblinger itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian siapa itu yang menyebarkan? Yang menyebarkan ialah ada kok, itu ditulis tadi ya. Itu ada, bisa Anda cari sendiri nama-nama yang menyebarkan surat hoax seperti itu. Nah, itu narasi tersebut disebarkan oleh sejumlah akun Facebook, diantaranya ialah akun Majelis Ilmu, akun Yudi Era News, dan Prabu Senopati, dan lain sebagainya. Itu ada 3 ya, Anda bisa kunjungi di tirto.id itu. Nah, Majelis MUI, Majelis Ulama Indonesia sah, telah mengeluarkan fatwa atau maklumat bahwa Habib Robitoh Alawi atau Ba'alawi 100% bukan cucu Nabi Muhammad. Dihimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak mempercayainya sebagai cucu Nabi. Bunyi apa itu Takarir ya, salah satu akun tersebut. Naudzubillah min dzalik, saudaraku sekalian ya. Itu bisa Anda cek sendiri kok. Coba ketik di apa itu di websitenya MUI resmi ya. Fatwa MUI nomor 12 tahun 2024 itu tidak keluar yang seperti ini ya. Tidak keluar gambar-gambar seperti itu. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi mereka itu, waduh, sampai bencinya kepada para habib seperti itu, saudaraku sekalian. Naudzubillah min dzalik ya. Sedangkan MUI sendiri itu tidak pernah ikut membatalkan. Justru MUI ya, seperti di video-video saya yang lalu itu, yang beberapa jam, itu sangat ya membenci, bukan membenci, menganjurkan untuk kita semua untuk menghindari hal-hal bodoh seperti itu ya. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Ki Haji Muhammad Faiz, selaku beliau adalah ketua umum ya, ketua umum Syuriah PWNU Jakarta itu, beliau mengatakan bahwasannya kita itu harus mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Entah ulama aswaja lokal maupun internasional ya. Tidak ada pondok pesantren yang besar, yang terbesar di Indonesia ini ya, yang mana di Indonesia ini pondok pesantrennya itu kan gudang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat saja sikap mereka kepada para habaib, gitu saja ya kan, gitu saja. Dan yang kedua, di saat para Mukimat Edet Cok Geng itu menantang-nantang debat ya, sudah dilakukan menantang-nantang debat tetapi tidak berani hadir, saudaraku sekalian. Padahal Gus Rumail ya, Gus Wafi dan lain sebagainya itu
bukti sudah banyak sekali itu. Tinggal Anda lihat itu para mukimat and the Cok Geng. Lihat di dalam apa itu video-videonya Gus Rumel dan Gus Wafi itu sangat jelas sekali kok. Begitu. Jadi mereka itu para mukimat and the Cok Geng naudzubillah min dzalik sampai membawa-bawa MUI Majelis Ulama Indonesia. Ya. Memang mereka itu hobinya ialah ternak akun fake, ternak akun palsu, saudara, untuk menyebar fitnah begitu. Dan masyarakat umum yang tidak tahu menahu dalam arti tidak bisa membaca wacana, tidak bisa mengolah berita, ya tentu hal itu adalah sasaran empuk bagi mereka. Nah, di situ makanya kita himbau kepada masyarakat untuk bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang batil begitu secara nyata, secara faktanya ya. Menurut lapangannya itu bagaimana. Nah, seperti itu. Jangan hanya ikut-ikutan ya. Jangan hanya ikut-ikutan, Anda tidak tahu menahu langsung membenci dan mencaci maki. Itu yang parah itu ya. Janganlah sampai seperti itu. Anda bisa melihat ya, mana realitanya itu seperti apa. Kita kan ini punya otak, punya tangan, kita utak-utak HP lah ya. Utak-utak HP, utak-utak laptop itu dibuka-buka mana yang betul, mana yang salah itu kok. Begitu. Ini yang parah, ini orang tua ini ya, yang biasanya itu tidak bisa HP-an, tidak bisa laptopan, itu mungkin adalah sasaran empuk bagi mereka, saudaraku sekalian. Nah, bagi Anda ini anaknya, bapak, orang tua, kakek, cucu-cucunya itu jangan sampai tergoda oleh mereka, begitu. Anda ini selaku anak muda yang bisa mengotak-atik atau mencari berita yang benar di HP maupun laptop, berikanlah berita yang benar kepada orang tua, kepada kakek ya. Jangan sampai orang tua kita ini yang mana dahulunya adalah sangat taklim ya, meyakini berdasarkan fakta bahwasanya Habaib Alawi ialah keturunan Rasulullah. Lalu dengan adanya fitnah-fitnah yang seperti ini, tiba-tiba orang tua kita ikut-ikutan benci. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ibnu Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah sahabat-sahabatku. Dan saya mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka, abaikan saja. Dan saya akhiri, ma'assalam fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.